Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kawan-kawan mau voucher premium akses video selama 30 hari? Tonton review film ini sampai habis ya, karena ada pertanyaan di akhir video yang harus kawan-kawan jawab. Tepat setahun lalu, aku udah sempat review film Geese and Anne. Ya, film yang diadaptasi dari novel Rintik Seduh yang ternyata dapat opini yang beragam. Gak sedikit pada bilang, Geese dan Anne ini seperti versi lainnya dari Gali dan Ratna atau mungkin Dilan dan Milea. Meski itu salah menurutku. Dan tepat tahun ini, Geese and Anne hadir lagi, bukan sebagai sequel film, melainkan serial. Tentu melanjutkan kisah sebelumnya. Nah, pertanyaannya, dijadikannya sebagai series apakah masih tetap layak dinikmati atau justru sebaliknya? Ya, sejauh ini masih 3 episode yang dirilis, tayangnya di video. Untuk informasi lebih lanjut, cek di kolom deskripsi video review ini. Geese dan Anne di series melanjutkan akhir dari filmnya, perpisahan Anne dengan Geese yang harus memilih mengikuti kehendak ibunya, dan selama beberapa tahun tanpa kabar, Anne pun move on tuh kan dengan pria bernama Bayu, dan kisah mereka ternyata berlanjut di serial ini. Nah, latar waktunya mungkin beberapa tahun lah setelah ending filmnya. Anne kali ini bekerja sebagai dokter internship. Anne di sini sudah jadi tunangannya Bayu, Geese dengan karirnya sebagai pemilik label rekaman, dan Bayu dengan usaha kedai kopinya. Oke, aku bakal merangkum sedikit dari episode 1 sampai ke 3. First impression, buat kawan-kawan yang semula sudah nonton habis filmnya, nggak butuh penyesuaian lagi nih. Terkecuali kawan-kawan yang baru menonton Geese and Anne di series, tanpa menonton filmnya dulu, itu akan sedikit bikin canggung sih. Terutama dengan tokoh utamanya. Tidak berbeda jauh sih dari karakter Anne antara film dan serial, hanya saja bisa dilihat pendewasaan karakter Anne yang lebih menonjol. Mengingat, karakternya di sini bukan lagi seorang mahasiswi. Meski begitu, dari kacamataku, transformasinya di serial ini tidak begitu banyak ada perbedaan yang mencolok, dan ini sih bagus. Ada banyak karakter pendukung di sini, seperti beberapa rekan dokter internship, terkhusus dokter pembimbing Dr. Maria dan tokoh Felicia yang mungkin akan jadi cikal bakal konflik bercabang di serial ini. Soalnya kedua karakter yang tadi kusebutkan punya latar belakang cerita yang menarik kalau digali lebih. Nah, dari episode pertama sampai ketiga, meski konflik ceritanya masih sedikit sekali, tapi kalau ngomongin tensinya, makin tambah episode justru makin meningkat. Pelan tapi pasti sih. Mengingat sejauh 3 episode serial ini tampaknya bakal berfokus sama plot cerita cinta segitiga antara tunangan dan mantan, antara Geese, Anne, dan juga Bayu. Nah, sejauh yang terlihat, plotnya ringan di 3 episode awal ini. Cukup membantu buat kita beradaptasi dengan beberapa penyegaran dan perubahan tokoh karakter. Nah, kalau tadi udah kujelaskan tentang tokoh Anne, sekarang Geese yang justru kelihatan lebih cool ketimbang di filmnya kemarin. Sementara itu untuk tokoh Bayu, menurutku, karakternya akan sangat mudah dikagumi oleh siapapun. Apalagi di film kan sosok Bayu hanya muncul sebentar aja di beberapa scene. Intinya, development karakter sejauh ini cukup solid. Aku berharap ini tetap dipertahankan di episode-episode selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke hal yang kurang dari Geese dan Anne di series. Pertama, satu yang sempat gue notice di film kemarin dan ternyata di serial masih terulang, yaitu formula yang dipakai Geese dan Anne di series terlalu usang dan terlalu sering digunakan oleh film atau serial dengan genre serupa. Banyak hal yang sebenarnya berpotensi besar membuat Geese dan Anne di series ini lebih menjanjikan lagi untuk di awal-awal. Kedua, terlalu cepat dan terlalu banyak memasukkan karakter-karakter baru. Alhasil, yang semula itu kita tuh berharap tiap episode ada dikasih kejutan, ternyata tidak sama sekali. Dan yang terakhir, aku masih pesimis kalau karakter pendukung akan dikasih latar belakang yang jelas. Udah itu aja sih, ya masih 3 episode awal sih, ya memang wajar lah kalau nggak ada kejutan. Dan ini masih bisa dimaklumi, mengingat baru episode awal. Geese dan Anne di series sejauh ini masih oke banget. Tata produksinya simple tapi tepat. Hang Gini sebagai Anne tetap memukau seperti biasanya. Meski pada akhirnya episode-episode awal ini harus terkalahkan dengan sosok Bayu yang diperankan Roy Sungkono yang justru dapat perhatian lebih banyak oleh penonton. Dan tentunya tokoh Geese yang surprisingly serius jauh lebih cool.
And last but not least, soal sinematografi dan scoring. Karena ini serial, tentu tidak bisa disamakan dengan film ya. Meski begitu, sejauh ini, baik aspek audio dan visual bekerja sangat baik. Props pendukung tidak dibuat berlebihan, kondisi di rumah sakit cukup dibuat real. Nah, scoringnya sejauh ini terbilang oke. Ya, Geese dan Anne di series tayang official di video. Nah, kawan-kawan mau voucher premium akses video selama 30 hari biar bisa nonton full episode Geese dan Anne di series dan serial konten premium lainnya? Inilah saatnya. Caranya gampang kok. Kalian cukup komen di bawah, apa arti mantan menurut kalian? Simpel banget kan? Apa arti mantan menurut kalian? Satu pemenang dengan jawaban paling menarik akan terpilih mendapatkan voucher premium akses video selama 30 hari. Pemenang diumumkan 3 hari setelah video ini ku-upload. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.